Ibu Bapak peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selamat datang di pembelajaran marketing sektor publik. Pembelajaran ini saya bagi dalam 3 bagian yang saling terkait, dan saat ini kita memasuki bagian yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dr. PM Marpaung MSc, sebagai fasilitator pembelajaran bersama Anda pada hari ini. Bapak Ibu saya hormati, kalau kita melihat kurikulum yang ada di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, di sana ada 4 agenda pembelajaran. Pertama, agenda self-mastery, ini sudah kita lewati. Yang kedua, agenda kepemimpinan strategis, ini juga sudah kita lewati. Saat ini kita berada di agenda ketiga, yaitu agenda manajemen strategis yang terfokus kepada peningkatan kompetensi manajerial Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dalam agenda manajemen strategis ada 2 mata pelatihan, dialog strategis, dan saat ini kita berada di pembelajaran marketing sektor publik. Apa hasil belajar yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran ini? Setelah mempelajari bagian pertama, kedua, dan ketiga, kami mengharapkan Bapak Ibu mampu membangun strategi marketing sektor publik yang efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintah. Sebelum kita masuk ke substansi pembelajaran, berikut ini kami gambarkan pengantar marketing sektor publik. Silakan teman-teman mempelajari lebih seksama kedua gambar berikut ini, kemudian coba jawab apa pendapat Anda tentang gambar-gambar berikut. Kalau kita lebih fokus ke gambar yang pertama, kelihatannya di sini ada sekelompok orang mungkin berdemonstrasi tetapi membawa cotton bud, pembersih kuping. Pertanyaan, mengapa? Agak aneh. Mungkin beberapa suara-suara mereka selama ini tidak didengarkan oleh pengambil kebijakan. Tidak didengarkan oleh siapa pengambil kebijakan terkait dengan substansi yang mereka suarakan. Dengan membawa cotton bud, mudah-mudahan membersihkan kupingnya supaya mau mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Di gambar yang kedua, kalau kita melihat, ini mungkin juga di stasiun, mungkin juga di lingkungan pencari kerja. Pertanyaan, mengapa mereka bergerombol, berkumpul? Apa yang mereka suarakan? Kemungkinan juga informasi yang mereka butuhkan tidak transparan, tidak terbuka. Artinya apa? Organisasi, institusi pemerintah yang mereka sasar mungkin tidak terbuka secara transparan mengenai informasi-informasi yang mereka butuhkan. Sekarang kita melihat dari gambar berikut ini. Kalau kita bicara marketing sektor publik, seperti gambar di sini, banyak media yang bisa kita gunakan. Ada internet, ada radio, ada persurat kabaran, televisi, surat kabar, dan majalah-majalah. Pertanyaannya, dalam konteks marketing sektor publik, ada tuntutan kepada pemerintah untuk mampu memecahkan masalah-masalah kebijakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola good governance, kepemerintahan yang baik. Saat ini juga timbulnya atau munculnya perubahan paradigma pemerintahan yang menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai customers, tetapi sebagai warga negara yang perlu dilibatkan dalam proses-proses kebijakan. Bapak Ibu, apa implikasi dari marketing sektor publik? Transformasi sektor publik
akan berimplikasi 4 hal besar. Yang pertama, retaining and sustaining public trust. Mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, harapan kita, pemerintah atau institusi going digital, leveraging technology, sudah melakukan pelayanan banyak dengan teknologi-teknologi informasi, di mana teknologi menjadi bagian dari keseharian pelayanan instansi pemerintah. Yang ketiga, implikasi dari transformasi ini adalah building new competencies of public officers. Semua ASN telah ditingkatkan kompetensinya untuk mampu mengelola, menghadapi tuntutan dari stakeholders atau dari masyarakat. Dan yang terakhir, adanya instansi pemerintah yang more agile organization. Organisasi pemerintah yang lebih agile, lebih dinamis, lebih mampu merasakan, melihat, menghadapi tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Bapak Ibu, perkembangan administrasi sektor publik saat ini sudah banyak perubahan, mulai dari classic public administration, di mana pelayanan-pelayanannya mengarahkan masyarakat hanya sebagai objek penerima layanan, baru masuk ke new public government, di mana di sini sudah diadopsi prinsip-prinsip dan metode dari sektor swasta di dalam pelayanan. Contohnya, masyarakat sudah menjadi customers, tidak hanya menjadi objek, tapi menjadi customers, di mana suara mereka juga sudah diperhitungkan. Tetapi ke depan, kita harapkan akan tercipta new public governance, di mana ada komitmen dan pemberdayaan swasta dan masyarakat dalam pelayanan. Kalau pelayanan itu hanya dilakukan pemerintah, hampir impossible, hampir tidak mungkin. Tapi bagaimana kita merangkum swasta, merangkum masyarakat, memberdayakan mereka untuk pelayanan publik. Bapak Ibu, sebelumnya atau sekilas kita sekarang dihadapkan kepada apa perbedaan sektor swasta dan sektor publik. Berikut ini kami sediakan minimal ada 4 pembeda sektor swasta dan sektor publik, yaitu dari aspek tujuan, kerangka tindakan, sarana pengambilan keputusan, dan kedudukan individu. Anda melihat poin-poin di sini, beda antara swasta dan sektor publik. Contohnya, kalau di swasta banyak dominan terfokus kepada aspek profit, tapi sektor publik banyak kepada pelayanan dan seterusnya. Bapak Ibu, berikut ini disajikan jenis-jenis pelayanan publik, baik yang jasa maupun yang barang. Memang secara umum, banyakkan instansi pemerintah pelayanannya dalam bidang jasa, tetapi ada juga instansi pemerintah yang jenis pelayanannya bentuknya barang. Ini beberapa konteks, beberapa pembeda, beberapa item-item yang melengkapi uraian jenis-jenis pelayanan barang dan jenis-jenis pelayanan jasa. Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke substansi. Apa itu marketing? Kalau kita bedakan dengan pemasaran di sektor publik, 2 kata kunci, marketing versus pemasaran. Pemasaran sektor publik sering diungkapkan sebagai serangkaian aktivitas dan proses yang berhubungan untuk mengapa? Untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedang ini yang lain, kalau kita bicara marketing juga, proses manajemen yang memiliki peran dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, memenuhi harapan serta kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan profit. Bapak Ibu, untuk lebih mendapatkan konsep dari marketing strategi, berikut ini ada satu video yang sangat bagus dengan judul Marketing Strategy. Kami sarankan Anda mengunduh sendiri videonya dengan link yang sudah kami buat di sini. Ini adalah marketing strategi dari Mahaguru Marketing Strategy, yaitu
Bapak Philip Kotler dengan judul Marketing Strategy, dan ada 3 pertanyaan kunci yang kami berikan untuk memandu Anda mempertajam pembelajaran melalui video. Yang pertama, coba Bapak Ibu uraikan apa yang dimaksud dengan manajemen CCDVTP. Ini merupakan singkatan. Setelah Anda dengarkan video, silakan uraikan apa yang dimaksud dengan manajemen CCDVTP. Yang kedua, selama melihat video marketing strategi, Bapak Ibu kami harapkan mampu menguraikan konsep, fokus, dan ruang lingkup produk, branding, dan customer management. Dan yang ketiga, mengapa marketing strategi penting kepada organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Kita berada di akhir bagian pertama, dan berikut ini kami sajikan penugasan yang kami harapkan Anda lakukan sebagai evaluasi untuk pembelajaran bagian pertama ini. Yang pertama, kami harapkan Anda mampu merangkum jawaban untuk pertanyaan yang terkait dengan video. Yang kedua, kami harapkan juga Anda membuat rangkuman substansi pembelajaran bagian pertama ini. Yang ketiga, kami harapkan Anda menuliskan komentar dan analisis Anda terkait pembelajaran bagian pertama ini. Dan yang terakhir, coba tuliskan apa lesson learned, khususnya lesson learned kepemimpinan dari pembelajaran bagian pertama ini. Bapak Ibu, demikian pembelajaran bagian pertama. Sampai bertemu di pembelajaran marketing sektor publik bagian kedua. Bye-bye.